Itu memang tidak ada yang bantu, ya. Tapi memang kejadian itu disaksikan oleh beberapa siswa juga, hanya langsung diobatin, terus tenaga psikolog datang, ya. Terus ada juga orang tua korban, karena anak ini bukan satu-satunya korban yang coba mendekati anak-anak. Anak-anaknya akhirnya mengaku dan minta maaf, tapi setelah 3 hari kemudian anak-anaknya seakan-akan tidak bersalah. Entah kenapa, apa yang terjadi di belakang itu kita nggak tahu. Padahal pada saat ada psikolog, ada pengakuan bahwa anak-anak itu mengaku kesalahannya, nangis dan minta maaf, anak-anak kecil itu ya, dan jujur di sana. Tapi setelah 3 hari kemudian anak-anak itu berubah pikiran. Berarti sempat terjadi mediasi antara kedua belah pihak, Bang? Tadi Abang bilang. Kalau bicara mediasi, belum terjadi mediasi, tapi anak-anak itu kan didekatin oleh orang tua yang korban satu lagi gitu loh. Bukan dari yang klien saya, ya dari orang tua satu lagi. Coba diadukan pendekatan, nah anak-anak mengakui kesalahannya, tapi pada saat dilaporkan ke polisi oleh yang bersangkutan, anak-anak itu berubah lagi. Bang, psikologi anak sendiri saat ini seperti apa, Bang, yang Abang dapat informasinya? Ya, psikologinya sudah berubah, udah berbeda 180 derajat dari awal. Seperti awal itu udah berbeda banget. Oleh karena itu, saya prihatin banget ya, saya empati kepada korban ini. Karena apa? Menurut dokter, dia mengalami cacat permanen, jadi semacam ada kelistrikan di otaknya itu rusak, sehingga dia tidak bisa normal. Ya, tapi saya berharap dengan pengobatan perlahan-lahan, semoga bisa kembali normal. Karena ini masa depan anak. Siapa yang bertanggung jawab? Begitu. Kalau di Cina kan kalau nggak salah tuh kalau ditubruk mobil malah dibunuh. Yang korbannya malah dibunuh. Kenapa? Kalau tidak dibunuh tuh dia tanggung jawab seumur hidup. Makanya kalau di Cina kalau ada kecelakaan itu lebih baik korbannya dimatiin sekalian, jadi gantinya sekali aja. Tapi kalau tidak dimatiin, dia ganti akan bertanggung jawab seumur hidup, seperti itu. Nah, kalau di Indonesia, siapa nih yang bertanggung jawab? Anaknya udah cacat permanen begitu, siapa yang bertanggung jawab? Pelaku, orang tua pelaku, atau sekolah? Kan kejadiannya ada di sekolah. Kita mempercayakan anak kita di sekolah nih, ya tiba-tiba ya sekolah tidak mampu, tidak ada manajemen terkait bullying terhadap anak. Ini kan salah sekolah. Bahkan klien kami tuh 3-3-nya anak sekolah tersebut di sana. Begitu percayanya orang tuanya kan, malah di belakang difitnah bicara sara gitu kan. Seakan-akan korbannya muslim dianggap sara. Padahal ada yang korbannya non muslim juga ada beberapa korban non muslim. Tapi tidak dianggap sara waktu itu. Sekarang korbannya non muslim dia berlindung seakan-akan ya dari unsur sara seperti itu. Oke. Sudah mengambil hukum, Bang? Iya, Sudah, kita sudah buat laporan di Polres, tapi kan masih belum berjalan dengan sebagaimana mestinya nih. Ya, belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dan kemarin dari pihak Polres itu ngundang kita untuk gelar perkara. Tapi pada saat undang kita gelar perkara, undangannya nyampenya habis maghrib. Diundang besoknya jam 9 pagi. Memang beliau-beliau aja yang punya giat, kita juga punya giat. Kalau ngundang tuh beberapa hari seyogyanya sebelumnya kan, bukan bersifat dadakan begitu. Oleh karena itu, kami ya keberatan ya untuk memenuhi panggilan. Karena menurut kami tidak etis lah undangan datang habis maghrib, tetapi jam 9 besoknya harus sudah hadir. Ya, jadi itu saya pikir bukan salah dari kami, salah dari yang undang dong. Masa dadakan, kita semua sama-sama punya giat, sama-sama
saling menghargai lah, menurut saya itu. Dan yang sebelum ada undangan gelar perkara, saya udah majukan surat ke Polres agar diambil keterangan nih korban-korban yang lebih lengkap, termasuk dokternya, termasuk gurunya, termasuk mereka yang ada di TKP. Itu belum ada diambil keterangan. Yang diambil keterangan hanya beberapa orang, sehingga kalau gelar perkara mungkin masih banyak kekurangan yang kami khawatirkan, dan gelar perkara nanti seakan-akan tidak memenuhi unsur, padahal banyak mereka yang ada di lapangan dan pelaku termasuk dokter belum diambil keterangan. Jadi jangan buru-buru gelar perkara nih, seyogyanya gelar perkara setelah semua itu diambil keterangan. Termasuk saya minta digital forensik terkait HP-HP pelaku dan CCTV kepada pihak Polres. Bang, barang bukti apa aja bang yang abang bawa saat menempuh jalur hukum bang, saat laporan bang? Ya ada bukti-bukti dokter, keterangan sakitnya, ya, terus juga ada korban lain, itu kita bawa ke Polres. Oke bang, sudah berjalan berapa hari nih, abang merasa ada hambatan nggak bang? Seperti apa sih, boleh tahu ya, kejanggalan mungkin? Ya kalau saya kan ini pengacara baru ya, belum lama ambil kuasa, kan sebelumnya ada pengacara yang ini. Nah, hanya dari laporan klien bahwa kasus ini sudah hampir 7 bulan tidak berjalan. Nah, sehingga kami hanya sebagai pengacara baru kan kemarin mengenalkan diri ke Polres Tatu. Ini loh surat kuasa saya dan ini sudah dicabut dengan kuasa yang lama, begitu kan, kita mengenalkan diri. Sudah ketemu kanitnya tim saya, lalu kami mengajukan surat untuk Polresta mengambil keterangan dari mereka-mereka yang belum diambil keterangan, termasuk dokternya dan kawan-kawannya yang ada di TKP. Nah, tapi surat itu belum dijawab, kemarin sudah diundang untuk gelar perkara. Nah, di sini yang saya agak keberatan untuk gelar perkara terlebih dahulu, karena ya, pertama undangan begitu mendadak, yang kedua banyak yang belum diambil keterangan. Jadi bagaimana bisa gelar perkara dengan normal kalau banyak yang belum diambil keterangan, gitu kan? Oleh karena itu seyogyanya saya minta kepada Polresta untuk mengambil keterangan dulu, ya, termasuk digital forensik dulu untuk pembuktian. Karena kan kasus sudah lumayan berjalan lama tuh, dan diperiksa lah ya CCTV-nya, HP dari mereka yang pelaku, termasuk HP dari guru-gurunya, seperti itu. Mungkin akan ada rencana ini nggak bang? Artinya berkoordinasi mungkin dengan stakeholder yang berkaitan, misalnya contoh nanti akan ke KPAI, terusnya akan ada rencana seperti itu nggak bang? Karena ini kan menyangkut tentang perundungan ya bang ya, gitu. Oh itu pasti, semua yang berkaitan dengan perundungan anak saya akan datangkan. Begitu, itu udah pasti itu. Udah pasti. Mungkin harapannya bang untuk kasus ini seperti apa bang? Jadi begini ya harapannya, saya minta dari pihak sekolah, ya, dari pihak sekolah, kita bicara sejujur-jujurnya aja lah. Ini masa depan anak, kita bukan dalam keadaan berperang. Kita hanya bertanya, siapa yang tanggung jawab terhadap cacat permanen ini, terhadap klien saya, siapa yang bertanggung jawab? Saya tidak mau berperang. Ayo, kalau kita bisa selesaikan secara kekeluargaan. Kalau tidak, nggak apa-apa, kita lewat jalur hukum. Karena sebenarnya anak itu, ya, sudah ada putusan pengadilannya, udah ada tuh ketetapan pengadilannya bahwa memang terjadi bullying, makanya mereka 3 bulan itu dalam pengawasan Bapas, tapi memang tidak tertulis terang benderang di situ. Tapi kita harus menyadari bahwa udah ada ketetapan pengadilan bahwa para pelakunya itu di dalam pengawasan Bapas selama 3 bulan. Bapas itu badan pemasyarakatan, kan diawasi itu anak-anak itu selama 3 bulan, dan mereka tuh dikembalikan dididik kepada orang tuanya. Karena masih di bawah umur 12 tahun, kecuali di atas 12 tahun beda, ya. Tapi karena masih di bawah umur, dikembalikan kepada orang tuanya. Cip.
oleh anak bapak nih Pak. Jadi Pak Didi, Pak, iya Pak, halo. Ya Pak. Iya, kami prihatin nih dengan kejadian yang dialami anak bapak. Nggak kedengeran ya Pak suaranya Pak ya? Aduh, masih suaranya masih. Iya, angkat aja Bang. Nggak, gini. Dibantu sama Bang Hudi. Bang Hudi, ini apa ditanyakan sama rekan-rekan media, Bang Hudi. Terkait dengan Abang kejadiannya seperti gimana? apa yang dialami? Pak Dudi, terkait dengan kejadiannya bagaimana nih, teman-teman bertanya nih. Oh ya. Maksudnya Terkait. kronologisnya gitu ya Pak. Iya, kronologi singkat aja Pak Dudi. Oh baik. Ya. Ya, terima kasih sebelumnya ya untuk atensinya. Saya sampaikan sekarang terkait kasus yang dialami oleh anak saya itu peristiwa kekerasan anak. Anak saya dianiaya oleh beberapa orang dewasa di lingkungan sekolah. Itu berawal ketika anak saya dipilih jadi model sekolah, itu pun tanpa sepengetahuan kami selaku orang tua. Dari situ timbul kemudian sosial, anak saya dibully oleh teman-temannya dan itu pun di-backup oleh guru-guru dan orang tua kelas. Maksud tadi backup tuh gimana tuh Bang? Nah, di set bully ini, tahapan bully ini berlangsung sekitar 6 bulan hingga mengakibatkan tangan anak saya patah. Nah, ketika tangan anak saya patah ini, kami keluarga dimanipulasi bahwa itu merupakan sebuah kecelakaan dan kami percaya karena ini sekolah yang bagus, tidak ada pasang kekayaan jelek, tetapi ternyata itu sebuah manipulasi dan dilanjutkan dengan penganiayaan oleh orang tua pelaku di backup dengan oleh guru-guru dan komite sekolah juga di sana. Nah, anak saya itu dianiaya dengan tujuan membungkam anak saya supaya tidak buka mulut bahwa kejadian tangan dengan mata itu adalah sebuah kesengajaan. Nah, proses ini berlangsung lama sehingga sekarang kondisi anak saya diketahui melalui medis parah sekali. Jadi di kepalanya terdapat pendarahan yang sudah menggumpal, di rongga pernapasannya juga ada pendarahan juga yang menggumpal. Lalu hasil EEG-nya urat-urat saraf otak di kepala anak saya juga mengalami kerusakan, yang mana hasil diagnosanya itu adalah abnormal 2, merupakan pasca cedera kepala. Itu baru diketahui beberapa waktu yang lalu ketika anak saya mengeluh sakit kepala, karena selama itu anak saya bungkam karena tahan. Berjalannya waktu dia terbuka sedikit-sedikit karena didampingi oleh psikolog. Nah, proses hukum ini sendiri sudah berjalan sejak bulan Oktober 2023. Laporan pertama itu hanya terkait anak-anak pelaku yang mengakibatkan tangan anak saya itu patah. Lalu di dalam perjalanannya anak saya mulai terbuka sedikit-sedikit tentang keterlibatan orang-orang dewasanya. Dari sana karena pihak penyidik tidak mau mengembangkan terhadap peristiwa yang dilakukan orang dewasanya, maka saya membuat laporan baru yang kedua terkait orang-orang dewasa tersebut. Nah, untuk laporan yang pertama itu sudah divonis bahwa kedua anak itu dikembalikan ke orang tuanya sebagai
diharuskan berada di bawah pengawasan Bapak selama 3 bulan dan harus lapor juga seperti yang dituliskan di penetapan pengadilan tersebut. Nah, yang sekarang yang laporan kedua sudah berjalan selama 7 bulan, masih menunggu menaikkan ke penyidikan. Nah, dalam prosesnya ini sendiri, kami selaku orang tua sebagai pelapor hanya bisa bersabar, menunggu dan menunggu. Semoga ada titik terang secepat. Kayak gitu. Oke Pak, apa namanya? Pak Dudi, gimana melihat Pak Dudi tanggapan pihak sekolah seperti apa Pak Dudi? Pihak sekolah kan harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Kepala sekolah. Pihak sekolah menanggapinya seperti apa nih melihat hal seperti ini nih? Pihak sekolah nih, terkait pihak sekolah sejauh ini mereka menyangkal untuk kejadian yang kita sampaikan. Bahkan pihak sekolah melaporkan balik saya ke pihak kepolisian karena dituduh telah mencemarkan nama baik, telah menyebarkan berita bohong. Di saat mereka sudah menerima laporan hasil penetapan dari pengadilan negeri Sukabumi. Nah, di situ saya melihat keanehan. Saya tidak tahu apakah mereka tidak paham dari isi surat penetapan pengadilan itu atau pura-pura nggak tahu. Yang pasti mereka sempat membuat press release bahwa saya sudah membuat kebohongan, makanya mereka melaporkan balik. Ya, di sisi lain pihak sekolah menyambut putusan pengadilan tersebut dengan berbahagia. Mereka berdoa bersama, yang saya pernah dengar bahwa anak-anaknya sudah dibebaskan. Seolah-olah anak kami lah yang bersalah, tidak menyampaikan berita yang tidak benar. Nah, oleh karena itu, dengan dasar putusan pengadilan tersebut, kami melaporkan kembali sekolah sebagai kelembagaannya telah melakukan pembiaran dengan dasar surat penetapan pengadilan tersebut. Jadi sekarang yang berjalan itu laporan di kepolisian Sukabumi ada 22 orang dewasa yang terlibat terhadap penganiayaan secara langsung, dan juga lembaga sekolahnya dilaporkan di dalam laporannya. Pak Dudi, saya pengen tanyakan itu tadi Pak Dudi mengatakan bahwa anaknya itu dapat perundungan itu sempat ini nggak sih Pak Dudi, mungkin kejadian itu ngomong langsung ke Pak Dudi secara langsung, apa Pak Dudi itu baru tahu setelah 6 bulan kejadian itu Pak Dudi? Oh ya, saya baru mengetahui sendiri setelah anak saya didampingi oleh psikolog. Jadi pada bulan Mei 2023 ada orang tua murid yang lain yang memberikan petunjuk ke saya, memberikan clue coba dibawa ke psikolog, karena menurut anak saya sekarang menjadi pendiam pasca tangannya patah. Nah, di sana saya mulai mempertanyakan ke pihak sekolah kejadian yang sebenarnya, lalu sekolah membawa anak saya ke psikolog. Nah, dan di sana psikolog mulai mencium sesuatu yang tidak beres. Nah, dari sanalah sialnya pihak sekolah yang selalu menutupi mulai terbuka karena anak saya sudah didampingi oleh psikolog. Baru di bulan September anak saya mengakui bahwa kejadiannya itu disengaja, dan sejak itu saya mulai mempertanyakan di sekolah lebih intens, dan proses laporan kepolisian itu dimulai di bulan Oktober. Pak Dudi, pertanyaan saya satu lagi nih Pak Dudi. Di sekolah itu emang tidak ada terdapat CCTV ya? CCTV yang bisa membuktikan
kejadian-kejadian tersebut itu seperti apa? Kan ada CCTV biasa di sekolah-sekolah itu, Pak Dudi. Ya, baik. Terkait CCTV, saya belum pernah ditunjukkan secara langsung. Tetapi yang saya tahu di sekolah itu ada beberapa mesin CCTV yang sudah terpasang lama. Adapun CCTV yang dipasang di dalam ruangan kelas itu baru dipasang sejak bulan September 2023, yang mana itu pun ada tanggal-tanggal di mana anak saya mengalami kekerasan. Nah, di luar itu pun tetap ada CCTV yang terpasang di area TK, dan juga ada yang terpasang di area SMP atau yayasan sekolahnya. Terdapat mesin-mesin CCTV yang bisa merekam kejadian-kejadian di mana anak saya terindikasi mendapatkan kekerasan. Sesuai dengan pengakuan anak saya, spot-spot tersebut seharusnya sudah ada CCTV yang bisa merekam. Namun sampai sekarang saya belum mendapatkan hasil CCTV itu. Jadi saya masih sabar menunggu. Pak Dudi, sempat dapat ancaman nggak Pak, anak Bapak dari intimidasi ancaman gitu Pak, anak Bapak kalau diceritakan gitu ke orang tuanya Pak? Oh ya, jelas. Anak saya bercerita ke saya dan juga ke psikolog bahwa anak saya terus-terusan diancam, bahkan ketika sebelum tangan anak saya itu patah. Jadi selama perkuliahan dari bulan Agustus 2022 hingga matanya patah di bulan Februari 2023, anak saya itu diintimidasi secara verbal untuk tidak mengatakan peristiwa yang sedang dialaminya oleh anak saya itu sehari-harinya di sana. Jadi ketika anak saya dibully pun, guru-guru itu sebetulnya tahu, dan selalu yang direspon itu anak saya langsung, dan dikatakan jangan usah bilang siapa-siapa ya, nanti kamu dapat masalah lebih besar dari ini. Dan diancam oleh kepala sekolah apabila anak saya bilang lapor ke orang tua, maka nilainya juga akan dikurangi, akan ditakut-takuti juga, akan dihukum piket yang lebih lama oleh sekolah. Jadi anak saya bungkam ibu bahasa. Di sana saya mendapatkan keanehan ketika orang tua murid yang mengatakan ke saya itu coba bawa ke psikolog karena jadi pendiam, padahal di rumah anak saya itu agresif terhadap adik-adiknya. Makanya ini ada sesuatu yang aneh. Makanya setelah ada psikolog, kepercayaan diri anak saya sudah sedikit meningkat, dia ada keberanian untuk berkata Oke Pak Dudi cukup miris ya saya merasakan hal ini, karena saya merasakan, saya punya anak juga. Tapi saya menguatkan Pak Dudi atas informasi ini. Saya banyak terima kasih Pak, terima kasih. Nanti setelah berita ini kita keluarkan, mudah-mudahan semoga keadaan anak Bapak bisa pulih kembali lah, dan kebenaran bisa ditegakkan. baik Pak, terima kasih. Pak Dudi, dari Pak Dudi sendiri sebagai orang tua, harapannya Pak seperti apa Pak? Harapannya Pak Dudi ini dalam kasus ini Pak Dudi? Baik, harapan saya pasti sama dengan orang tua yang lain. Apabila mendapatkan musibah yang begitu parah terhadap anaknya, saya pasti menginginkan apa yang terjadi terhadap anak saya ini, dampak-dampaknya bisa hilang dan anak saya bisa kembali seperti sedia kala, seperti anak-anak normal lainnya. Itu pertama. Yang kedua, saya berharap para pelaku diberikan sanksi seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku negara kita, dan prosesnya lebih cepat karena ini sudah cukup lama kami menunggu. Oke, terima kasih banyak Pak Dudi atas informasinya Pak Dudi. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih banyak.
Oke, terima kasih Bang Budi. Oke. Ya, sama-sama Pak. Makasih Pak Dudi. Siap.